Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama saya, Delima. Hari ini kita dalam kegiatan program RSDH Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu, dokter gigi ya, bersama dengan Dokter Evi Mariana. Sudah ada di depan kita. Halo dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik ya. Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dok terkait dengan seberapa penting menjaga kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Okay. Kebetulan dokter sudah hadir di hadapan kita semua. Kita ngobrol-ngobrol, beberapa sahabat RSDH kita ingin tahu seberapa penting sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Lalu kenapa dok kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Evi Mariana. Saya di sini sebagai dokter gigi. Alhamdulillah berjalan semenjak RSDH muncul. Alhamdulillah sampai sekarang. Seberapa penting sih sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu, dan kenapa harus begitu? Ya misalkan gini aja nih. Gini kan mulut itu ada namanya gigi dan juga rongganya ya. Yang dinamakan gigi itu adalah salah satu dari organ tubuh yang paling keras kan. Kita tahu kalau misalnya orang yang sudah meninggal, kalau misalnya kita gali kuburnya, yang paling tersisa itu apa? Tulang sama gigi. Berarti gigi adalah produk yang penting dalam sistem pencernaan. Betul. Yang kedua, rongga. Yang rongga mulut itu adalah merupakan salah satu organ pertama dari sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya seandainya ya, kita kan hidup itu dari makanan kan. Kalau misalnya rongga mulut dan giginya itu tidak sehat dan bersih, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu berarti kan nggak baik. Nah itulah seberapa penting kesehatan gigi dan mulut, karena itu merupakan jalan yang pertama makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu yang membuat kita sehat kan. Kalau misalnya pertama kalinya aja udah nggak sehat, kesananya gimana gitu. Gitu, Neng. Jadi paling utama ya, paling utama bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh ya, terutama di gigi ya. Betul. Begitu ya dok ya. Lalu gimana sih dok bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah itu dia caranya. Itu sebenarnya banyak hal ya. Banyak hal kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu sebenarnya sikat gigi. Kita semua orang pada tahu ya, kalau misalnya gigi nggak disikat itu kan kotor. Betul. Terus bau, banyak plak itu yang kuning-kuning itu, terus di samping nggak sehat juga kan, nggak indah ya dilihatnya. Betul. Jadi kalau pertama kali itu adalah yang pertama itu sikat gigi. Kapan itu harus sikat gigi? Sikat gigi itu sebenarnya kalau kita kan di masyarakat 3 kali sehari ya gitu, atau sebelum makan dan sebelum tidur. Itu sebenarnya benar tapi kurang benar. Benar tapi kurang benar. Sebenarnya yang benarnya itu adalah, jadi ketika kita makan sesuatu atau minum sesuatu, itu kan berarti ada sesuatu dalam mulut yang tertinggal ya kan. Nah ketika ada sesuatu yang tertinggal, berarti kita harus bersihkan, karena banyak pasien-pasien yang mengeluh ketika, dok itu saya tuh sebenarnya menyikat gigi itu sehari sampai 4 kali 5 kali, itu kenapa sih kok masih kotor, masih lubang? Itu karena caranya yang salah. Jadi yang bagus itu adalah ketika kita ada mengunyah, jadi kita tunggu dulu sekedar 5 menit sampai 15 menit. Nah kita harus bersihkan kapanpun itu, at least minimal itu kumur-kumur setelah makan ya. Setelah makan. Jadi kalau misalnya ya percuma aja kalian misalnya membersihkan dari mandi itu kan mesti ini gosok gigi. Udah gitu siangnya aku gosok gigi deh gitu misalnya teh. Ya kalau misalnya kamu setelah makan kamu nggak ngebersihin itu gigi, maksudnya nggak misalnya kumur-kumur atau sikat gigi, itu sama aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngejaga supaya gigi sama mulut itu bersih. Makanan yang
bagus. Makanan yang banyak mengandung serat, ya kan. Terus makanan yang tidak terlalu berwarna, ya. Sebenarnya bukan nggak bagus kalau misalnya makan sama minum yang berwarna, tapi kalau misalnya setelah itu kita tidak tahu harus bagaimana, itu yang nggak bagus. Misalnya kita udah makan sesuatu yang berwarna kuning kayak rendang gitu-gitu, itu bagusnya setelah itu harus kumur-kumur biar kondisi giginya itu tetap pada warnanya. Maksudnya kalau putih banget sih enggak ya, maksudnya putih dan bersih. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Oke. Nah, cara sikat gigi atau teknik cara menyikat giginya ada caranya nggak, Dok? Nah, itu dia. Jadi yang kita tahu sekarang kan orang-orang pasti tahu lah, apalagi kalau anak-anak ya, punya ibu-ibu ya, ada drama yang namanya Upin dan Ipin. Nah, di situ suka disebutkan kan rolling gitu. Iya, memang betul rolling, tapi which part sebenarnya yang bagian mana yang sebenarnya harus di rolling, ya kan? Nih, gigi itu kan ada yang namanya mahkota gigi, ada akar gigi, juga ada gusi, ya kan? Nah, itu semua itu harus tercakup ketika kita membersihkan gigi. Misalnya, ini bagaimana, Dok, cara membersihkan gusinya? Supaya semuanya itu terbersihkan, dari gusi, dari sela-selanya, dari mahkotanya, sampai ada yang namanya dataran oklusal, yang kalau ada gigi yang ini namanya dataran oklusal, itu juga harus kena kan. Nah, ketika kita membersihkan gigi, baiknya terserahlah mau mulainya dari awal, dari depan atau dari belakang, dari geraham, tapi yang penting adalah si gusi ini itu kepijat sama sikat gigi, bulunya. Nah, dan bulunya itu yang digunakan sebaiknya yang lembut, karena itu kan ada di sikat gigi itu ada ada permukaan. Nah, itu kan suka ada disebutkan ada soft, medium, betul, sama hard. Nah, kita sebaiknya kalau misalnya biar nggak ada luka di gusi, pikirnya yang soft aja. Terus harus sesuai dengan ukuran mulut, jangan mulutnya kecil, sikat giginya jebong misalnya besar, itu nggak akan cover buat bersihin gigi gitu. Jadi dari ini ya, kalau misalnya dari belakang pegangnya itu sesuai dengan ini enaknya kita sebenarnya. Terus rollingnya itu jangan gitu, tapi sesuai dengan ayunan ini. Kenapa? Ya meskipun sekuat tenaga kamu membersihkan itu gigi, tetap aja nggak dapat kalau misalnya plak-plak yang keras gitu. Itu memang harus ke dokter gigi, harus di scaling namanya. Jadi membersihkan gigi itu masukin ya, misalnya pakai pasta, terus sikat gigi, terus misalnya bagian dalam, untuk bagian yang ininya, ini yang ke pipinya itu, yang gigi ya, bukan gusinya, bisa bisa ditarik mundur gitu ya, mundur maju kayak gitu. Terus kalau bagian gusinya, yang pentingnya itu adalah, jadi dari gusi atas itu di rolling nih gini, biar kepijit. Nah, jadi sirkulasi darahnya itu lancar. Jadi kadang kan ada orang yang suka mengeluh giginya gatal, giginya nggak enak ya kan. Itu karena sirkulasi darahnya nggak lancar. Itu bagian belakang ya. Bagian depan sama aja sih, untuk bagian dataran begini bisa digosok, tapi jangan terlalu kencang ya. Terus yang gusinya begini. Terus aja seperti itu sih. Bagian bawah juga sama, dari gusi ke atas begini di rolling, untuk ininya begini. Untuk bagian dalam juga sama, begitu. Itu teknik yang dilakukan setiap kali sikat gigi ya. Baik itu dewasa, anak-anak pun harus mulai diajarkan. Betul ya, ketika anak-anak juga kadang suka, Dok, kapan sih katanya kalau ke dokter gigi ya baiknya, katanya. Betul. Banyak pertanyaan seperti itu. Gitu. Jadi anak itu jangan ditunggu ada lubang ya, Jadi si anak itu ketika muncul gigi, nah itu kita udah concern banget. Jadi misalnya ini aku nggak tahu apa-apa misal gitu ya udah datang aja konsultasi ke dokter gigi, biar tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, biar nanti selanjutnya si gigi anak itu menjadi sehat, sama pertumbuhannya juga kan bagus. Nah gitu. Soalnya kan kesehatan itu kan sebenarnya bukan hanya mengobati ya. Betul. Di kesehatan itu kan ada yang namanya preventif. Preventif itu menjaga kan. Terus yang kedua itu kan kuratif. Kuratif itu kayak yang sakit jadi sembuh. Nah itu kan mengobati. Yang ketiga rehabilitatif. Jadi yang rehab tuh kayaknya, misalnya kalau di gigi tuh kayak gigi yang udah tidak ada, bisa direhab dengan membuat gigi tiruan. Nah gitu. Terus ada satu lagi kalau di gigi ada yang namanya perawatan estetik.
Jadi kalau perawatan estetik itu ya ini buat keindahan aja, seperti yang kita tahu sekarang ini ya lagi boom itu ya. Kayak ortodontik biar gigi rapi. Betul. Terus kayak veneer, giginya jadi putih kinclong. Terus ada juga bleaching, sama bleaching seperti yang kita lakukan aja di rumah sakit. Ya, bleaching kayak pemutihan gigi. Terus ada juga kayak tambalan estetik bagian depan yang kayak dibikin gigi kayak kelinci lah, nah itu. Terus ada juga satu lagi ya, piercing. Piercing itu apa namanya? Ditempelkannya diamond, diamond not diamond real, but apa namanya, artificial diamond di gigi gitu. Jadi kalau misalnya kita senyum adalah yang celing-celing gitu ya. Ya, kita kembali lagi ke bahasan yang tadi ya, belum selesai mengenai preventif, kuratif, rehabilitatif dan estetik. Ini kita masih membahas mengenai kuratifnya. Kalau yang preventif tadi teknik cara menyikat gigi ya, Dok. Sekarang untuk kuratifnya, beberapa pasien yang datang ke dokter gigi biasanya memiliki permasalahan, entah itu dengan karies gigi, gangguan mulut maupun sampai dengan kanker mulut. Nah, itu bagaimana, Dok, cara mengatasi maupun cara menindaklanjutinya gitu, Dok? Sebenarnya sih kita itu pengennya tuh pasien nggak, kalau datang ke dokter gigi itu tidak dalam kondisi yang harus dicabut ya. Karena itu kan sebenarnya kehilangan gigi itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan kan. Kalau misalnya diganti itu kan cost-nya itu kan lebih mahal ya. Kalau misalnya lebih baik itu dijaga kayak tadi kan, disikat gigi atau setidaknya datang ke dokter gigi 6 bulan sekali ya, buat dilihat, konsultasi dan sebagainya. Itu kan lebih enaknya dan lebih kalau dalam hitungan ekonomi itu lebih murah lah sebenarnya ya kan. Apabila misalnya gimana dong udah terjadi misalnya, ya udahlah datang ke dokter gigi berarti ya itulah gunanya kenapa ada dokter gigi, kita ngebantu masalah-masalah yang ada di gigi dan mulut. Misalnya kayak tadi disebutkan karies ya, karies, terus misalnya terus gangguan gusi kayak abses gitu ya. Ya itu kalau di dokter gigi sih yang paling karies ya, kita tuh sebenarnya pada dasarnya itu adalah perawatan itu penambalan sama pencabutan pada dasarnya. Dan misalnya ada yang lain itu adalah pengembangan dari hal yaitu misalnya karena kita tuh sebenarnya sangat tidak menyukai, dalam tanda kutip ya, tidak menyukai mencabut, maksudnya kan kasayang gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pada gigi yang sebenarnya masih bisa dipertahankan. Kalau misalnya lubangnya itu masih dalam, ini kan jadi di gigi itu kan ada namanya email, dentin, dan dari dentin bawahnya ada pulpa dan saraf-saraf ya. Kalau misalnya seandainya lubangnya masih mengenai email, kita bisa langsung tambal, langsung pasien pulang dengan keadaan yang gigi sudah tertambal. Kalau seandainya itu udah mencapai ke pulpa, nah itu masalah yang lain ya. Jadi si pasien itu nggak bisa langsung ditambal, tapi harus rawat namanya PSA atau perawatan saluran akar. Itulah kenapa antara pasien satu dengan pasien yang lain kok berbeda. Aku kok misalnya kok bolak-balik ya, sedangkan yang lain enggak. Nah itu yang membedakan ya. Terus kok dok kok aku enggak ini ya, kok aku bisa ya dipertahankan, misalnya kondisinya yang lain sama, misalnya kondisinya A sama B itu kondisinya sama, misalnya plak sama ya. Kok yang satu bisa dipertahankan, kok yang satu enggak? Itu kenapa? Karena makanya tadi aku bilang sebenarnya gigi itu harus dipertahankan, harusnya dipreventif aja. Jadi buat pasien yang satu, karena dia itu mampu, jadi kita bisa mengobati gigi itu, misalnya dari yang tadinya tidak memiliki mahkota, itu bisa jadi punya mahkota lagi dengan keahlian misalnya para dokter gigi ya. Tapi kalau misalnya buat sebagian orang yang gimana ya dok, udah cabut aja gitu. Nah itu yang sangat sebenarnya disayangkan. Ya berarti kan harus dicabut, tapi sebenarnya kondisinya sama gitu. Nah itu yang membedakan, namanya kenapa tadi ada yang namanya rehabilitatif sama estetik gitu. Kenapa kok banyak pisan gitu, sering preventif, kuratif, ada rehabilitatif. Nah itu rehabilitatif itu yang tadinya tidak memiliki mahkota jadi punya mahkota gitu. Yang tadinya akarnya misalnya ada obsesif, ada penyakit lah di akarnya gitu ya.
ada abses dan sebagainya. Nah itu bisa diperbaiki sama dokter gigi gitu. Jadi ya kenapa ada rehabilitatif gitu Neng. Oke, untuk yang rehabilitatif itu dok ada kriterianya nggak? Ya itu sebenarnya ya yang pertama itu kan kita itu mulut dan gigi itu sebenarnya kan yang tadinya gigi ada tiba-tiba nggak ada. Berarti harus ada dong. Kenapa? Karena kalau misalnya gigi itu kenapa Allah itu ya, karena Tuhan itu menciptakan atas dan bawah. Kita baru tahu ya, maksudnya ya memang ada dasar-dasar yang kita ketahui. Maksudnya dari pengetahuan saya ya, kenapa Allah menciptakan gigi itu atas bawah, kiri kanan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena saya paham gitu. Sekarang saya baru paham. Kalau misalnya gigi yang atas hilang nih ya, gigi yang atas hilang, yang bawah masih ada, itu misalnya gini posisinya berdekatan nih begini ya. Kalau gigi itu kan matching ya, kayak sekrup sama ini bautnya kan gitu. Betul. Nah kalau yang atasnya hilang, yang bawahnya enggak gitu nih. Ini tuh lama-lama si atasnya itu mencari pasangannya. Mencari pasangannya istilahnya dia tuh bisa ekstrusi ke atas. Nah yang tadinya dia itu sehat aja, otomatis karena dia pengen ke atas cari pasangan kan, yang pasangannya udah nggak ada. Nah dia itu lama-lama jadi penyakit. Jadi maksudnya timbullah lagi masalah lagi namanya periodontitis. Dia tuh nggak bisa, dia tuh nggak kepegang sama gusinya. Harusnya kan kepegang sama gusi. Ketika dia ke atas kan gusi masih tetap di sini, dia ke atas dia kan olek-olek nih ceritanya. Jadi harus lagi diambil. Makanya kenapa ada rehabilitatif. Nah, jadi untuk kasus yang seperti itu, biar si ininya tetap punya pasangannya, maka kita buatkanlah namanya gigi artifisial gitu. Yang kita kenal gigi tiruan lah, gigi palsu. Nah, itu gigi palsu macam-macam Neng. Kalau di gigi itu bacok lah pokoknya. Jadi salah satu ketidakberfungsian ya, makanya harus dibuat satu rehabilitatif untuk gigi sehingga lebih berfungsi lagi. Dan nanti mungkin lebih adaptif ya cara mengunyahnya dan cara teknik ininya juga bisa dan itu kan sangat berpengaruh sama kesehatan kita nih. Kadang-kadang suka begini, dok kenapa ya aku tuh rata-rata yang giginya, maksudnya yang gigi geraham lah terutama itu yang nggak ada, itu biasanya pencernaannya terganggu Neng. Karena apa? Karena kan kita tuh punya gigi itu kan namanya gigi seri ya, gigi taring dan gigi geraham. Fungsinya masing-masing pada beda. Yang satu memotong, yang satu mengoyak, yang satu untuk yang satu mengoyak atau mencabik, maksudnya yang satu untuk kayak ngegiling gigi gitu, ngegiling ngegiling makanan. Nah, ketika yang buat menggilingnya itu nggak ada, gigi geraham itu nggak ada, berarti kan otomatis makanan nggak tergiling, nggak ke ini dengan sempurna kan, masuk ke dalam rongga ke pencernaan dengan kondisi yang tidak seharusnya kan, misalnya harusnya kelembutannya sekian kali misalnya, ini kan nggak lembut sama sekali, berarti kan organ yang di dalam pencernaan itu kan bekerja dengan keras kan, kayak usus, kayak lambung dan sebagainya. Kenapa kok aku suka sakit lambung padahal aku makan teratur dan sebagainya? Itu bisa jadi dari masalahnya karena nggak punya gigi gitu. Itu juga bisa jadi masalah ya. Betul. Buat sahabat RSDH mungkin beberapa ada yang baru tahu juga ya terkait dengan itu. Jadi preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, yang estetik itu gimana ya dok? Estetik itu berarti ada sesuatu yang bisa memperindah ya. Estetik kan indah-indah ya. Nah, jadi semenjak ya perkembangan namanya juga ilmu ya. Ilmu kan banyak berkembang, yang tadinya kita cuma tambalan biasa, yang mungkin masyarakat pada tahu lah tambalan itu ada yang berwarna hitam, kan dulu hitam ya. Kok sekarang ada yang suara dengan gigi gitu kan karena ilmu. Terus kok sekarang ada juga tuh dok, kok gigi tuh jadi yang tadinya rada gading-gading kuning gitu kok jadi putih ya gitu. Nah itu estetik di gigi. Ada yang namanya perawatan bleaching ya, tapi itu bleaching itu ada syaratnya sebenarnya. Syaratnya itu jadi si giginya nggak boleh ada lubang, si giginya itu makanya nggak bermasalah lah baru bisa bleaching. Karena gitu. Kenapa dok? Karena kan yang kita ini secara kimiawi kan itu kan, secara kimiawi ada obat yang diaplikasikan ke ke gigi yang gitu. Ini tapi aman ya, udah berbagai macam, betul.
Maksudnya jadi si gigi itu harus dalam kondisi yang baik lah gitu, karena kan kedak kimiawi, jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga gigi kan, ke dalam email ya, bukan ke dentin dan sebagainya, email. Nah itu yang bikin dia merubah warna dasar gigi menjadi lebih putih, bukan putih kayak porselin. Jadi kita kalau bleaching itu jangan mengharapkan, aku kayaknya bakalan putih ya ke porselin, itu enggak. Jadi bleaching itu meningkatkan 3 degree dari warna gigi yang sebenarnya gitu, Neng. Jadi beda lah, misalnya ini sama aku, misalnya mau bleaching nih, aku dasarnya misalnya warnanya 1, nanti naiknya jadi 4 gitu, Neng. Kalau misalnya Neng levelnya 2, nanti naiknya pokoknya 3 digit aja dari situ. Jadi beda-beda gitu. Jadi kenapa aku di bleaching warnanya gini, kok dia gitu, beda-beda karena dasarnya juga beda. Ya, kita kembali lagi dengan bahasan yang masih sama terkait dengan estetik tadi ya, Dok ya. Apa itu bleaching, apa itu estetik yang lain, piercing, veneer ya, gimana tuh, Dok? Ya tadi disebutkan kan, karena perkembangan ilmu, kemampuan, bahan dan sebagainya. Jadi awalnya kita kan nggak tahu tuh di kuliah tuh nggak ada tuh kayak begitu kan, nggak ada. Tapi karena perkembangan ilmu dan sebagainya, berarti kita tuh harus mengupgrade ilmu kita kan. Nah salah satunya adalah dengan perkembangan perawatan estetik yang ada di poligigi. Salah satunya banyak sih sebenarnya yang kita lakukan aja, misalnya kayak piercing. Piercing itu kan tadi udah pernah saya mention ya, yaitu menempelkan artificial diamond di gigi itu macam-macam warnanya. Ada yang ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau, merah, biru, pokoknya lucu-lucu. Itu namanya estetik kan. Kalau estetik kan halus, indah, lucu dan sebagainya kan. Piercing itu menempelkan itu ke gigi. Kriterianya ada untuk piercing? Kalau piercing ya punya gigi aja, Neng. Yang penting punya gigi ya, giginya bagus lah gitu. Ya kan kalau misalnya karies bisa diperbaiki dulu kayak gitu kan. Pokoknya ada gigi. Biasanya kalau piercing kan nggak di bagian belakang ya. Pokoknya ada sesuatu yang ketika kita senyum atau kita ngobrol atau ketawa gitu kelihatan. Biasanya di bagian depan. Itu sih syaratnya sebenarnya kalau piercing itu aja. Jadi untuk sahabat RSDH, untuk dokter gigi yang berpraktek di rumah sakit Dr. Hafiz ini bisa melakukan bleaching, piercing maupun veneer ya. Ini untuk keestetikan gigi ya, terkait dengan bagaimana kesehatan gigi dan mulut itu tadi sudah. Nah untuk estetiknya ini bisa dilakukan untuk dokter gigi yang berpraktek di rumah sakit Dr. Hafiz Cianjur ini. Nah kebetulan Dok, di RSDH ini juga ada promo ya, saat ini sedang ada promo ya untuk bleaching maupun piercing. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya, Dok ya, terkait dengan tadi yang sudah dokter sampaikan. Apalagi untuk bleaching berarti giginya harus bleaching bagus kan, giginya harus bagus kan. Tadi masukin bahan kimia kan, tapi aman loh bahan kimianya ya. Betul. Jadi giginya harus bagus, nggak ada lubang gitu-gitulah. Nanti diperiksa dulu lah kalau itu kan. Ini indikasi, ini bukan indikasi gitu lah. Ya, jadi tidak ada masalah. Untuk kesehatan giginya sedang tidak bermasalah dan itu bisa dilakukan bleaching. Betul. Nah, saat ini RSDH sedang ada promo nih sampai dengan Maret ini, di bulan Maret ini kita ada promo untuk pasien umum maupun asuransi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditangani dengan dokter gigi Evi Mariana. Terakhir nih Dok, boleh mungkin sahabat RSDH tahu tips-tips menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi kita sedang akan menghadapi saum, betul Dok, dan ya sekarang masih pandemi juga kan, gitu. Tipsnya gimana nih Dok? Jadi untuk semuanya, jadi untuk yang pertama itu adalah perawatan ya. Perawatannya pokoknya yang paling penting itu adalah ketika lubang, pokoknya ke dokter gigi aja. Ketika ada lubang, ada gigi harus dicabut terus ke dokter gigi. Kalau misalnya yang tadi kan udah disebutkan, kalau sikat gigi, kumur-kumur itu udah yang paling penting kan. Dan yang lainnya itu gigi itu supaya kita sehat terus nggak bau mulut, itu gigi itu nggak boleh ada kayak sisa. Ada kan, ini ada akar nih yang sisa tapi dah henti nyeri, misalnya nggak sakit sebenarnya, tapi itu harus dicabut karena itu yang menyebabkan gigi berdarah, gigi jadi bau
bau gitu. Dan itu harus dicabut. Yang harus ditambal segera ditambal. Yang giginya banyak kotorannya gitu, itu harus di scaling gitu. Jadi mau masa pandemi, nggak masa pandemi sebenarnya sama aja sih. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Misalnya kan kesehatan gigi dan mulut kan utama kan yang tadi aku bilang ya gitu sih, itu ya gitu. Oh, jadi mau masa apapun kesehatan gigi itu dan mulut itu yang paling utama. Karena pintu masuk ya untuk bagaimana organ tubuh kita bereaksi. Gitu kan. Jadi kita sehat atau enggak ditentukan dari gigi. Gitu. Ya, luar biasa sekali pembahasannya hari ini terkait dengan seberapa penting kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Termasuk Dokter Gigi Evi juga sudah menyampaikan bagaimana tipsnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, kebetulan Dokter Gigi Evi Mariana ini berpraktek di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur di Poli Gigi di hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 14. Jadi sahabat RSDH bisa tahu dan bisa mengunjungi klinik gigi Dokter Gigi Evi Mariana, bisa melakukan preventif, kuratif, rehabilitatif maupun estetik. Mungkin itu, Dok. Terima kasih atas materinya, atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk sahabat RSDH dan bagi yang merasa ada masalah dalam gigi ataupun ingin tahu tentang kondisi giginya, konsultasi bisa datang langsung ke Dokter Gigi Evi Mariana. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan kegiatan hari ini bersama dengan saya dan Dokter Gigi Evi Mariana. Kita berjumpa lagi di podcast RSDH berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.